Oke teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel masedisugianto.com. Kali ini masedisugianto.com akan kembali lagi masih seputar custom ROM. Tapi kali ini custom ROM yang akan kita bahas adalah custom ROM GSI ya teman-teman, yaitu Asus Zenui. Oke teman-teman, bisa lihat di sini ada di gambar wallpaper ada nomor 6, itu artinya saya menggunakan Zenui 6 ya teman-teman. Di sini sebentar saya matikan untuk update sistemnya. Inilah tampilan home screen dan juga dari ikon dari yang dimiliki dari Zenui itu sendiri. Oke, untuk lebih detailnya langsung saja ya teman-teman, kita buka ke pengaturan. Bagi yang belum tahu, Zenui itu adalah sebuah tampilan atau user interface yang dimiliki oleh perusahaan Asus untuk semua jenis Asus series yang mereka miliki. Di sini maksudnya yang saya install di sini sudah menggunakan Android 9. Kemudian versi Zenui adalah Zenui 6.0.047 ya teman-teman. Kemudian support dengan triple device. Jadi HP kalian harus support triple, bisa menggunakan ini A maupun B. Di sini bahasa default yang digunakan adalah bahasa Inggris, tapi kita cari dan kita aktifkan coba untuk bahasa Indonesia apakah mendukung. Dan sini teman-teman lihat di sini mendukung ya teman-teman. Langsung kita geser, kita menggunakan bahasa Indonesia agar familiar dengan orang Indonesia gitu teman-teman. Oke, itulah tadi info mengenai ROM yang akan kita bahas kali ini. Selanjutnya kita bahas lebih lanjut. Oke, sebelum lanjut saya akan jelaskan di sini bagaimana cara menginstal dan bahan apa saja yang diperlukan untuk dapat menginstal Zenui di perangkat kalian. Oke, pastikan perangkat kalian sudah UBL dan juga sudah custom TWRP ya teman-teman. Kemudian silahkan download download bahan melalui link deskripsi di bawah ini, yaitu Zenui image ya teman-teman. Nanti berbentuk zip, kalian ekstrak, kemudian kalian letakkan di memori internal atau eksternal kalian. Selain ROM utamanya sendiri, kalian juga membutuhkan basis ROM. Di sini saya menggunakan basic ROM dari ROS Android 9 atau bisa digunakan sebagai vendor ya teman-teman. Jika sudah, kita langsung matikan ponselnya ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke dalam menu recovery atau TWRP. Oke, jika sudah berhasil masuk ke dalam menu TWRP, di situ ada beberapa pilihan. Nah, ini seperti ini. Kalian langsung pilih wipe, kemudian hapus ya teman-teman, atau centang, Dalvik, cache, pokoknya semua kecuali internal dan juga eksternal kalian atau OTG jika kalian menggunakan OTG. Tunggu prosesnya sampai dengan selesai wipe. Untuk langkah wipe sudah selesai, silahkan kembali teman-teman, kemudian install basic ROM atau vendor. Di sini ROS yang saya sebutkan tadi ya teman-teman, install sampai tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Nah, jika kalian sudah berhasil menginstal basic vendor, kemudian lakukan wipe sekali lagi ya teman-teman. Hapus semua seperti saya sebutkan tadi, maksudnya centang semua kecuali vendor. Di sini internal, vendor dan juga memori kartu tidak perlu kita centang, langsung kita wipe. Oke, kemudian jika sudah berhasil wipe, langsung kita install image-nya. Pilih klik image ya teman-teman, install image di paling kanan, kemudian cari file image seperti ini, kemudian teman-teman centang sistem image lalu flash ya teman-teman. Tunggu prosesnya install image sampai dengan selesai. Oke, dan ini dia teman-teman, sudah sukses untuk menginstal image-nya. Kemudian langsung kita wipe, lewati saja no OS. Kita tunggu proses booting sekarang. Oke, sembari menunggu, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe ya teman-teman, kemudian nyalakan loncengnya agar dapat pemberitahuan saat masedisugianto.com mengupdate video terbaru. Oke, inilah dia teman-teman Zenfone yang bisa kalian install di HP kalian. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, kita bahas untuk displaynya. Karena ini adalah Zenui, maka kalian akan menemukan tampilan real Asus di perangkat kalian. Kita lihat di sini untuk home screen-nya versi 6 ya teman-teman, maksudnya Zenui 6. Kemudian untuk layar tampilan awal kita lihat untuk wallpaper stok ya teman-teman. Nah, untuk wallpaper stok maksud saya memiliki banyak dan tentunya keren, logo khas, logo huruf 6 ya teman-teman, Zenui 6.
Oke, itu tadi untuk displaynya. Sekarang kita ke user experience. Untuk urusan user experience, pengguna ROM ini tentunya suka ya teman-teman. ROM ini smooth juga. Kemudian kita lihat untuk keamanan layarnya ya. Di sini memiliki 3 keamanan layar, maksudnya 3 jenis lock screen. Kemudian fingerprint dan juga face recognition, maksudnya Face AI lah sekitar itu ya teman-teman. Oke, itu tadi keamanan layar. Kita lanjut bahas yang Zenfone UI ini miliki. Di sini kesukaan saya ini teman-teman, yaitu galeri Asus. Ini galerinya cukup cepat dan juga ringan. Kemudian untuk pengelompokan foldernya juga bagus. Pokoknya cepat lah. Saya suka galeri yang dimiliki Asus ini. Oke, yang selanjutnya di sini memiliki apa ya teman-teman? Kita lihat pengaturan lanjutan. Untuk perekam layar di sini memiliki juga yang kalian bisa merekam layar kalian menggunakan support dengan resolusi 1080, kemudian support juga dengan audio internal. Kemudian untuk urusan kustomisasi, Asus itu kurang memiliki kustomisasi seperti ROM USB ya teman-teman. Jadi harap dimaklumi jika kalian menggunakan Asus. Oke, itu tadi user experience. Sekarang kita lanjut teman-teman, pembahasan berikutnya yang mungkin kalian tunggu. Ini adalah apa yang bekerja dan tidak bekerja, bug atau kekurangan yang dimiliki dari Zen UI 6 ini ya teman-teman. Di sini sesuai catatan saya sudah bolak-balik dan mencoba mengutak-atiknya. Kekurangan atau bug adalah di bagian keamanan layar, yaitu lock screen ya teman-teman. Lock screen, fingerprint sebenarnya mereka tidak ada masalah, bisa dipakai dan digunakan. Di sini bisa diaktifkan mulai dari pola, kemudian fingerprint dan juga face unlocknya bisa diaktifkan semuanya ya teman-teman. Tapi nanti kalian akan menemui masalah saat kalian memulai ulang perangkat atau merestart HP kalian, matikan kemudian menghidupkan. Itu kalian perlu untuk mengaktifkan dengan pola. Nah, disitulah masalahnya, polanya tidak bisa terbuka titik 9-nya, hanya titik 6 teman-teman. Nah, inilah contohnya teman-teman, titik polanya cuma 6 ya teman-teman, jadi tidak 9. Ini masalah jika teman-teman aktifkan ya teman-teman. Lebih baik kalian tidak mengaktifkan kunci layar. Itu kekurangan yang pertama teman-teman. Kemudian bug kekurangan yang kedua di sini adalah status bar ya teman-teman. Jika kita di menu, biasanya kita menarik status bar dari atas ke bawah seperti ini. Tapi di sini tidak bisa melakukan demikian ya teman-teman. Nggak tahu ini kenapa, atau memang Zen UI itu seperti itu. Tapi di sini mempengaruhi user experience itu sendiri ya teman-teman. Nah, di sini coba lihat, tidak bisa diaktifkan untuk status barnya, tidak bisa melihat status bar ya teman-teman. Caranya bisa melihat status bar saat lock screen diaktifkan ya teman-teman. Nah, hanya dalam mode lock screen seperti ini kalian bisa menarik status bar itu sendiri, melihat tool yang ada di status bar. Jika seperti di dalam menu ikon, kalian tidak akan bisa menarik status bar. Nggak tahu itu kenapa ya teman-teman. Itu yang kedua. Lanjut kita bahas yang ketiga. Oke, di sini kita lihat kamera ya teman-teman. Teman-teman lihat di sini untuk kamera force close ya teman-teman, tidak bisa digunakan. Nah, ini gelap, tidak bisa menampilkan apa-apa. Kalau kita lihat di bagian video, di sini memang dia menampilkan, tapi saat kita gunakan untuk merekam, mengambil video, dia tidak bisa digunakan teman-teman. Jadi itu bug ketiga yang besar yang saya temui ya teman-teman. Oke, untuk bug yang lain-lain saya belum menemukan. Sementara itu saja teman-teman yang saya temui. Jika kalian menemui nantinya, kalian bisa isikan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, untuk kesimpulannya, jadi ROM ini ya cukup enak, keren dan juga smooth ya jika kalian pasang di HP kalian teman-teman. Mungkin itu saja kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa menjadi inspirasi, maksudnya referensi jika kalian ingin menginstal ROM Zen UI ini ya teman-teman. Oke, sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.